Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita masuk ke sesi latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K. Kompetensinya adalah teknis. Kemudian formasi jabatan adalah penata layanan operasional. Ini bagian ke-21 ya. Nah, dalam bagian 21 ini nanti akan ada sebanyak 99 soal yang akan kita simulasikan. Dan semua soal-soal itu disusun sudah berdasarkan materi pokok ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, soal-soal juga yang kita susun sudah disesuaikan ya dengan field record atau soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Nah, ini untuk tahap 2 ya. Mudah-mudahan soalnya tidak jauh berbeda dengan tahap 1. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini kisi-kisi ya, atau materi pokok resmi dari Menpan RB terkait jabatan, formasi jabatannya penata layanan operasional. Nah, di sini ada 5 teman-teman ya. Ada 5 materi pokoknya. Nah, semua tidak keluar dari materi pokok ini. Nah, untuk tambahannya ya, sesuai dengan pengalaman tahap 1 kemarin, itu materi yang teman-teman perlu pelajari ya, itu adalah materi-materi TIU atau tes intelijensia umum ya. Di dalamnya ada sinonim atau persamaan kata, antonim, lawan kata, perbandingan, hitungan sederhana, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung persentase, menghitung keuntungan, terus kemudian menentukan nilai keuntungan dan lain sebagainya. Intinya teman-teman pelajari juga TIU ya, atau tes intelijensia umum gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke simulasi soal yang pertama. Prosedur pelayanan harus disesuaikan dengan A. Keinginan pemerintah pusat, B. Kondisi teknis yang berlaku, C. Standar operasional prosedur yang kebutuhan pengguna, D. Alokasi anggaran yang tersedia, atau E. Kebijakan pimpinan instansi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Jadi prosedur pelayanan itu harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan ya. Jadi pembahasannya prosedur pelayanan harus merujuk pada SOP yang telah ditetapkan sekaligus memenuhi kebutuhan daripada pengguna. Jadi jawabannya yang C ya. Standar operasional prosedur atau SOP, kemudian kebutuhan pengguna. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian antara standar pelayanan dan pelaksanaan di lapangan? A. Melakukan penyesuaian standar, B. Memberikan pelatihan ulang kepada petugas, C. Menunda pelayanan hingga ada solusi, D. Membuat laporan untuk pimpinan, atau E. Mengganti petugas yang bertugas. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan pelatihan ulang kepada petugas adalah langkah penting untuk menyelaraskan pelaksanaan dengan standar pelayanan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi memberikan pelatihan ulang kepada petugas. Selanjutnya, manakah yang bukan merupakan strategi peningkatan kepuasan pengguna layanan? A. Penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, B. Peningkatan kompetensi petugas, C. Penyederhanaan prosedur pelayanan, D. Penyesuaian tarif sesuai kebutuhan pengguna, atau E. Penghapusan survei kepuasan pengguna. Yang benar adalah yang ditanya adalah yang bukan ya teman-teman, atau kecuali ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan survei kepuasan pengguna adalah alat penting untuk mendapatkan masukan dan tidak boleh dihapus ya. Jadi ini yang bukan merupakan strategi peningkatan kepuasan. Justru survei itu adalah salah satu strategi untuk mengetahui ya bagaimana kepuasan pelanggan ya, bagaimana
untuk bisa selanjutnya meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, apakah langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan aksesibilitas layanan? A. Menambah jumlah loket pelayanan. B. Meningkatkan ketatnya pengawasan. C. Membatasi jenis layanan yang diberikan. D. Menaikkan biaya operasional. Atau E. Membuat jadwal pelayanan yang lebih pendek. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan menambah jumlah loket pelayanan itu menjadi salah satu ya yang dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan aksesibilitas ya. Ini salah satu langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, yaitu bisa menambah jumlah loket pelayanan ya. Selanjutnya, dalam pelaporan hasil pelayanan, faktor utama yang harus diperhatikan adalah A. Kecepatan penyusunan laporan, B. Transparansi dan akurasi informasi, C. Penyusunan laporan sesuai format standar, D. Penyampaian kepada semua pihak yang berkepentingan, atau E. Konsistensi penggunaan bahasa formal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan transparansi dan akurasi dalam pelaporan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan evaluasi yang efektif. Jadi yang B ya, transparansi dan akurasi informasi. Selanjutnya, salah satu indikator yang paling signifikan dalam menggambarkan efektivitas layanan adalah persepsi pelanggan terhadap konsistensi dan kecepatan respon dalam setiap interaksi. Namun, meskipun tingkat kepuasan dapat terlihat tinggi dari hasil survei, seringkali ada perbedaan besar antara persepsi yang dinyatakan oleh pelanggan dan pengalaman nyata mereka. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menjelaskan ketidaksesuaian antara persepsi kepuasan pelanggan dan pengalaman mereka secara real time? A. Pemahaman yang terbatas tentang customer journey oleh tim operasional. B. Ketergantungan pada indikator kuantitatif tanpa mempertimbangkan faktor emosional pelanggan. C. Penggunaan alat ukur standar yang tidak relevan dengan konteks layanan yang diberikan. D. Perbedaan persepsi antara pelanggan dan penyedia layanan terhadap kualitas layanan. Atau E. Ketidaksesuaian antara tujuan jangka pendek perusahaan dan kebutuhan jangka panjang pelanggan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan ketidaksesuaian antara persepsi pelanggan dan penyedia layanan seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam interpretasi terhadap kualitas dan pengalaman layanan yang diberikan. Penyedia layanan mungkin merasa telah memberikan kualitas terbaik, namun pelanggan bisa merasakan hal sebaliknya karena perbedaan ekspektasi dan standar. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kepuasan pelanggan, terutama dalam konteks interaksi yang tidak selalu dapat diprediksi ya. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Yang dapat menjelaskan ya ketidaksesuaian antara persepsi kepuasan pelanggan dengan pengalaman mereka secara real time, yaitu perbedaan persepsi antara pelanggan dan penyedia layanan terhadap kualitas layanan. Selanjutnya, layanan operasional akan dimulai 1 jam lagi. Tiba-tiba Anda menyadari stok bahan penting tidak sesuai dengan catatan inventaris. Keterlambatan layanan akan berdampak serius. Manakah tindakan pertama yang wajib Anda lakukan? A. Segera memesan bahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan layanan. B. Melakukan audit inventaris untuk mengetahui sumber ketidaksesuaian. C. Menggunakan bahan alternatif yang tersedia di gudang.
D. Membuat laporan masalah kepada atasan dan menunggu instruksi, atau E. Mengatur ulang skala layanan agar sesuai dengan bahan yang ada. Jawabannya adalah sudah. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, karena audit inventaris membantu mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian stok, seperti kesalahan pencatatan atau penggunaan tanpa izin. Langkah ini penting untuk mencegah masalah yang sama di masa depan ya. Jadi jawabannya yaitu melakukan audit inventaris untuk mengetahui sumber ketidaksesuaian. Selanjutnya, salah satu cara yang sering digunakan dalam menilai kinerja operasional adalah dengan menggunakan metrik yang berfokus pada pencapaian hasil yang terukur. Metode manakah yang paling tepat untuk mengukur dan memonitor kemajuan suatu operasional dalam mencapai tujuan spesifik secara kuantitatif? A. Menggunakan analisis regresi untuk memprediksi hasil operasional di masa depan. B. Menggunakan analisis pestel untuk menilai dampak faktor eksternal terhadap hasil operasional. C. Menggunakan metode balance scorecard untuk menilai kinerja operasional dari berbagai perspektif. D. Menyusun laporan kinerja berdasarkan analisis biaya dan output yang dihasilkan. Atau E. Menerapkan metode SMART untuk mengukur tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang benar adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasannya, metode SMART ya sangat efektif dalam mengukur tujuan operasional karena memberikan kriteria yang jelas dan terukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai. Dengan cara ini, keberhasilan dapat dinilai secara objektif berdasarkan pencapaian terhadap kriteria spesifik yang telah ditetapkan ya. Jadi jawaban yang E, menerapkan metode SMART untuk mengukur tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Selanjutnya, salah satu cara untuk memastikan efektivitas pengelolaan arsip adalah dengan menentukan kriteria pengkodean yang relevan. Dalam hal ini, pengkodean yang paling tepat untuk memastikan kesesuaian dengan sistem klasifikasi dan mudah pengambilan arsip adalah A. Pengkodean berdasarkan tanggal penerimaan surat. B. Pengkodean berdasarkan jenis dokumen atau kategori tertentu. C. Pengkodean berdasarkan nomor surat yang diterima secara berurutan. D. Pengkodean berdasarkan tingkat urgensi atau prioritas dokumen. Atau E. Pengkodean berdasarkan departemen yang mengeluarkan dokumen. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan. Pengkodean berdasarkan jenis dokumen atau kategori tertentu adalah cara yang paling tepat untuk mengelola arsip agar mudah ditemukan. Dengan sistem pengkodean ini, dokumen yang memiliki topik atau kategori yang serupa dapat dikelompokkan bersama, mempermudah pengambilan arsip ketika dibutuhkan ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi pengkodean berdasarkan jenis dokumen atau kategori tertentu. Selanjutnya, bagaimana langkah terbaik untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pengelolaan pelayanan publik dapat mematuhi standar pelayanan yang berlaku tanpa mengorbankan efisiensi operasional?
A. Memastikan adanya evaluasi berkala terhadap kinerja individu dalam setiap tahapan pelayanan. B. Menerapkan standar waktu yang kaku untuk setiap jenis layanan tanpa mengutamakan fleksibilitas. C. Menyusun prosedur operasional yang terlalu rinci untuk menghindari kesalahan manusia. D. Membagi tugas berdasarkan level kompleksitas yang ada tanpa mempertimbangkan kapasitas individu. Atau E. Menyusun sistem yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap seluruh proses tanpa pengecualian. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan keberhasilan pelayanan publik dapat diukur dengan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini memberi gambaran jelas tentang sejauh mana setiap individu mematuhi standar dan prosedur operasional yang telah ditetapkan ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi memastikan adanya evaluasi berkala terhadap kinerja individu dalam setiap tahapan pelayanan. Salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah adalah berbasis hasil atau outcome ya. Penata layanan operasional harus mengukur capaian tersebut dengan A. Menilai proses administrasi secara menyeluruh. B. Menghitung jumlah dokumen yang dihasilkan. C. Memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai rencana. D. Membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Atau E. Memastikan kepatuhan terhadap standar operasi prosedur. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan evaluasi kinerja berbasis hasil ya atau outcome menekankan pada capaian akhir dibandingkan target yang telah ditetapkan. Sementara opsi lainnya lebih fokus pada input atau proses. Pendekatan outcome berorientasi pada dampak nyata dari suatu program ya. Jadi jawabannya yang D. Membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah dalam melakukan evaluasi kinerja, penata layanan operasional dapat menggunakan alat evaluasi seperti Key Performance Indicator ya atau KPI. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang KPI adalah KPI harus spesifik dan terukur. B. KPI hanya digunakan untuk menilai efisiensi anggaran. C. KPI membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. D. KPI dapat berbeda untuk setiap instansi berdasarkan tujuan. Atau E. KPI harus relevan dengan tujuan strategis instansi. Jawabannya adalah yang benar B ya. Pembahasan KPI bukan hanya untuk menilai efisiensi anggaran, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti efektivitas, produktivitas, dan relevansi program terhadap visi dan misi instansi ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya. Nah, KPI hanya digunakan untuk menilai efisiensi anggaran. Nah, sedangkan KPI itu tidak hanya digunakan untuk ini ya, ini kan hanya digunakan untuk menilai efisiensi anggaran. Nah, artinya KPI itu bisa digunakan ke lebih yang luas ya, nggak cuma menilai efisiensi anggaran. Sehingga yang tidak benar tentang KPI adalah B ya. Selanjutnya, pendekatan yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi program layanan operasional dalam konteks instansi pemerintah yang memiliki keberagaman pemangku kepentingan adalah A. Pendekatan berbasis efisiensi anggaran. B. Pendekatan sistematis berbasis balance scorecard. C. Pendekatan berbasis kepatuhan hukum. D. Pendekatan berbasis opini publik semata. Atau E. Pendekatan survei internal staff. Yang benar adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan Balanced Scorecard adalah alat strategis yang mengintegrasikan berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Menjadikannya relevan untuk mengevaluasi kinerja dalam instansi pemerintah ya. Jadi yang benar adalah yang B ya, pendekatan sistematis berbasis Balanced Scorecard. Selanjutnya, dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, indikator non-keuangan seringkali digunakan. Salah satu contohnya adalah A. Penghematan anggaran tahunan, B. Peningkatan efisiensi alokasi anggaran, C. Penurunan jumlah pengeluaran bulanan, D. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, E. Peningkatan kualitas layanan publik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan indikator non-keuangan lebih fokus pada aspek kualitas dan dampak pelayanan, seperti kepuasan publik atau perbaikan proses, yang tidak langsung berkaitan dengan angka-angka keuangan. Ya, jadi jawabannya yang E, peningkatan kualitas layanan publik. Selanjutnya, apa hambatan utama yang sering dihadapi penata layanan operasional dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah? A. Kekurangan data dan yang relevan dan andal. B. Keberlimpahan staf yang overqualified. C. Terlalu banyak program yang berhasil. D. Terlalu fokus pada teknologi modern. E. Ketidakcocokan aturan pemerintah pusat. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan hambatan utama dalam evaluasi adalah kurangnya data yang relevan, akurat, dan terstruktur. Tanpa data yang valid, sulit untuk membuat analisis yang objektif dan strategis ya. Jadi jawabannya yang A. Kekurangan data yang relevan dan andal. Selanjutnya, penata layanan operasional harus mengevaluasi efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Indikator keberhasilan pengawasan meliputi A. Jumlah dokumen pengawasan yang dihasilkan, B. Penurunan jumlah laporan penyimpangan dari unit kerja, C. Peningkatan tingkat kepuasan pegawai terhadap pengawasan, D. Kecepatan penyelesaian laporan bulanan, atau E. Penambahan anggaran untuk proses pengawasan berikutnya. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan indikator keberhasilan pengawasan adalah hasil nyata berupa penurunan penyimpangan dan peningkatan kepatuhan unit kerja terhadap standar. Jumlah dokumen atau anggaran tambahan tidak mencerminkan efektivitas pengawasan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu salah satu indikator keberhasilan pengawasan itu salah satunya adalah ada penurunan jumlah laporan penyimpangan dari unit kerja gitu ya. Selanjutnya, langkah pertama dalam pengawasan layanan operasional adalah membuat rencana pengawasan. Dalam konteks ini, rencana pengawasan yang baik harus A. Mengutamakan pengumpulan data dari semua sumber tanpa seleksi, B. Memprioritaskan laporan unit kerja di atas hasil observasi langsung, C. Menggunakan data dari laporan sebelumnya tanpa analisis tambahan, atau D. Mengandalkan penilaian subjektif pemimpin instansi, E. Menentukan indikator kinerja untuk yang terukur dan spesifik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan tahap perencanaan pengawasan yang efektif memerlukan penetapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator KPI yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan operasional.
Hal ini memastikan pengawasan memiliki dasar yang jelas untuk evaluasi ya. Jadi jawabannya yang E, menentukan indikator kinerja utama yang terukur dan spesifik. Selanjutnya, metode yang paling efektif untuk memantau pelaksanaan layanan operasional secara langsung adalah A. Melakukan survei kepada pengguna layanan secara berkala. B. Mengandalkan laporan yang dibuat unit kerja tanpa verifikasi. C. Observasi langsung di lapangan terhadap proses layanan. D. Membandingkan hasil operasional dengan data historis. E. Menugaskan pihak ketiga untuk menilai layanan tanpa pengawasan tambahan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan observasi langsung memungkinkan penata layanan operasional melihat proses layanan secara nyata, memberikan data yang akurat dan objektif yang seringkali tidak tercermin dalam laporan tertulis. Jadi jawabannya yang C ya. Observasi langsung di lapangan terhadap proses layanan. Selanjutnya, setelah data pengawasan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis hasilnya. Dalam analisis ini, yang harus menjadi fokus utama adalah A. Menyalahkan unit yang kinerjanya tidak sesuai target. B. Mencari pola atau tren penyimpangan dalam pelaksanaan layanan. C. Membuat laporan tanpa tindakan korektif untuk menjaga stabilitas organisasi. D. Menilai kepuasan staf operasional terhadap hasil pengawasan. E. Meningkatkan frekuensi inspeksi untuk unit yang berprestasi baik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan analisis hasil pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau tren penyimpangan, sehingga penyebabnya dapat ditemukan dan diperbaiki. Ini memastikan bahwa pengawasan menghasilkan solusi yang strategis. Jadi jawabannya yang B ya, mencari pola atau tren penyimpangan dalam pelaksanaan layanan. Selanjutnya, ketika ditemukan masalah dalam pelaksanaan layanan operasional, langkah terbaik untuk memastikan perbaikan berkelanjutan adalah A. Memberhentikan seluruh staf yang terlibat dalam masalah. B. Menunda pengawasan hingga masalah terselesaikan. C. Memberikan sanksi langsung tanpa mendiskusikan akar masalah. D. Menyusun langkah korektif yang disertai mekanisme pencegahan. E. Mengurangi standar layanan untuk menghindari masalah di masa depan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan tindakan korektif harus menyertakan analisis akar masalah dan mekanisme pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang. Ini menunjukkan pendekatan strategis untuk perbaikan berkelanjutan dalam layanan operasional. Ya, jadi jawabannya yang D. Menyusun langkah korektif yang disertai mekanisme pencegahan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional dalam melaksanakan pengawasan pelayanan berdasarkan hasil analisis awal? A. Mengembangkan indikator kinerja utama, KPI ya, yang relevan. B. Membentuk tim pengawas tanpa merujuk pada hasil analisis. C. Mengandalkan laporan pelanggan untuk memantau kualitas layanan. D. Menggunakan standar pengawasan dari instansi lain. Atau E. Melakukan inspeksi langsung tanpa panduan prosedur. Yang benar adalah Oke, jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan langkah pertama yang penting dalam pengawasan adalah mengembangkan KPI yang relevan berdasarkan hasil analisis awal. KPI ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja layanan secara objektif dan terukur. Jadi jawabannya yang A ya. Mengembangkan individu kinerja utama atau Key Performance Indicator KPI yang relevan. Selanjutnya, dalam melaksanakan pengawasan pelayanan, seorang penata layanan
menemukan bahwa waktu respon terhadap keluhan pelanggan terlalu lama. Langkah terbaik untuk memperbaiki kondisi ini adalah A. Memberikan sanksi langsung kepada petugas yang lambat merespon. B. Meninjau ulang proses pengelolaan keluhan berdasarkan kajian awal. C. Mengabaikan keluhan pelanggan untuk fokus pada aspek layanan lainnya. D. Meminta pelanggan untuk memberikan toleransi waktu tambahan. Atau E. Meningkatkan jumlah petugas tanpa evaluasi proses. Jadi yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan meninjau ulang proses pengelolaan keluhan berdasarkan hasil kajian awal adalah langkah strategis untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan mengimplementasikan perbaikan yang tepat ya. Jadi jawabannya yang B, meninjau ulang proses pengelolaan keluhan berdasarkan kajian awal. Selanjutnya, apa alat yang paling efektif untuk memantau kesesuaian layanan dengan standar yang ditetapkan dalam analisis awal? A. Balanced Scorecard. B. Peta perjalanan pelanggan. C. Analisis SWOT. D. Fishbone Diagram. Atau E. Checklist audit layanan. Yang benar adalah Oke, yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan. Checklist audit layanan memungkinkan pengawasan yang sistematis terhadap kesesuaian layanan dengan standar yang telah ditetapkan dalam analisis awal, membantu mendeteksi deviasi secara tepat waktu ya. Jadi jawabannya yang E, checklist audit layanan. Selanjutnya, seorang penata layanan mendapati bahwa beberapa petugas tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Langkah pengawasan yang paling tepat adalah A. Memberikan peringatan keras tanpa memberikan pelatihan ulang. B. Mengadakan pelatihan tambahan untuk memastikan pemahaman prosedur. C. Mengabaikan masalah karena layanan tetap berjalan. D. Menambah beban kerja petugas lain untuk mengkompensasi kesalahan. Atau E. Mengganti petugas tanpa evaluasi kinerja menyeluruh. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan memberikan pelatihan tambahan, memastikan bahwa petugas memahami dan mampu menjalankan prosedur dengan benar, sehingga meminimalkan pelanggaran dan meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi mengadakan pelatihan tambahan untuk memastikan pemahaman prosedur ya, pelatihan terhadap petugas dalam pelayanan tersebut. Selanjutnya, dalam melaksanakan pengawasan berbasis hasil analis, bagaimana seorang penata layanan memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan berjalan efektif? A. Meminta pelanggan memberikan penilaian langsung tanpa memberikan panduan. B. Mengandalkan observasi subjektif tanpa menggunakan data terukur. C. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan data KPI. D. Membiarkan perubahan berjalan tanpa evaluasi tambahan. Atau E. Mengubah strategi layanan sebelum melakukan pengawasan. Yang benar adalah yang
Jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan data KPI memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan dapat diukur efektivitasnya, memberikan dasar untuk penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan. Jadi jawaban yang benar yang C, melakukan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan data KPI. Selanjutnya, langkah pertama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan adalah A. Mengumpulkan data keluhan pelanggan dari satu periode layanan, B. Melakukan perbandingan dengan layanan instansi lain, C. Mengadakan survei kepuasan pelanggan, D. Mengidentifikasi indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan dalam evaluasi, atau E. Menyusun laporan tanpa melakukan analisis mendalam. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan indikator kinerja utama atau KPI adalah tolak ukur yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan layanan. Mengidentifikasi KPI yang sesuai dengan tujuan layanan menjadi langkah awal dalam memastikan evaluasi terfokus dan terukur ya. Jadi yang D, mengidentifikasi indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan dalam evaluasi tersebut ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, apa metode yang paling tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan yang berdampak kepada kepuasan pelanggan? A. Survei kepuasan pelanggan menggunakan skala Likert. B. Analisis SWOT terhadap sistem layanan. C. Mengukur efisiensi biaya layanan tanpa melibatkan pelanggan. D. Melakukan diskusi kelompok internal tanpa data pelanggan. Atau E. Membandingkan hasil layanan dengan standar internasional. Yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan survei kepuasan pelanggan dengan skala Likert memungkinkan pengumpulan data kuantitatif yang terukur dan mencerminkan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Jadi jawabannya yang A ya, survei kepuasan pelanggan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, dalam evaluasi ditemukan bahwa sebagian besar pelanggan merasa tidak puas dengan waktu penyelesaian layanan. Apa langkah terbaik berikutnya? A. Memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa mengubah proses layanan. B. Meninjau ulang proses layanan dengan menggunakan analisis alur kerja. C. Menambah jumlah petugas layanan tanpa mempertimbangkan penyebab utamanya. D. Membuat kebijakan baru tanpa melibatkan pelanggan. Atau E. Mengurangi jumlah layanan untuk mempercepat proses. Jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan analisis alur kerja atau workflow analis membantu memahami tahapan proses layanan dan mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan waktu penyelesaian menjadi lama, sehingga memungkinkan penerapan solusi yang efektif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Meninjau ulang proses layanan dengan menggunakan analisis alur kerja. Selanjutnya, seorang penata layanan mendapati bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pelanggan dan realitas layanan. Apa alat yang paling tepat digunakan untuk menganalisis kesenjangan ini? A. Diagram Pareto, B. Peta perjalanan pelanggan, C. Analisis gap, D. Analisis pastel, atau E. Root cause analysis. Yang benar adalah
Oke, jawaban yang benar adalah yang C ya, menggunakan analisis gap ya. Jadi analisis gap adalah alat yang dirancang untuk mengevaluasi perbedaan antara harapan pelanggan dan realitas layanan yang diterima. Ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Jadi jawabannya adalah yang C, analisis gap. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi, penata layanan ingin memastikan bahwa rekomendasi perbaikan diterapkan dengan sukses. Langkah terbaik untuk melakukannya adalah A. Membentuk tim khusus untuk implementasi perbaikan dan monitoring. B. Mengandalkan inisiatif individu petugas layanan untuk menjalankan perbaikan. C. Menunggu keluhan pelanggan menurun sebelum menerapkan rekomendasi. D. Mengubah rekomendasi perbaikan menjadi kebijakan permanen tanpa uji coba. E. Melakukan evaluasi ulang hanya setelah keluhan baru muncul. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan membentuk tim khusus memastikan bahwa rekomendasi perbaikan diterapkan secara sistematis dan terkoordinasi, serta memberikan pengawasan yang diperlukan untuk memonitor keberhasilan implementasi ya. Jadi jawabannya yang A, membentuk tim khusus untuk implementasi perbaikan dan monitoring. Dalam proses evaluasi kinerja, seorang penata layanan operasional menemukan penyimpangan signifikan dari target. Langkah berikutnya yang paling efektif adalah A. Menyusun rekomendasi tindakan korektif berdasarkan penyebab masalah. B. Menyampaikan hasil evaluasi langsung kepada seluruh karyawan. C. Mengabaikan penyimpangan kecil untuk fokus pada masalah utama. D. Mengganti staf yang dianggap tidak produktif. Atau E. Memperpanjang target waktu untuk pencapaian kinerja. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan. Ketika penyimpangan signifikan ditemukan, penting untuk menyusun rekomendasi tindakan korektif yang spesifik dan berdasarkan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Tindakan ini memastikan perbaikan yang terarah dan efektif ya. Jadi jawabannya yang A. Menyusun rekomendasi tindakan korektif berdasarkan penyebab masalah. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional menggunakan hasil evaluasi kinerja untuk menyusun rekomendasi kepada pimpinan. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi tersebut adalah A. Fokus pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan dampak langsung. B. Hanya menonjolkan masalah yang terlihat penting untuk saat ini. C. Memberikan rekomendasi yang berbasis data, realistis, dan terukur. D. Memastikan rekomendasi tidak mengubah struktur organisasi yang ada. Atau E. Menghindari pengambilan keputusan strategis berdasarkan evaluasi. Yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan. Rekomendasi yang baik harus berbasis data, realistis, dan dapat diukur keberhasilannya. Prinsip ini memastikan rekomendasi dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, memberikan rekomendasi yang berbasis data, realistis, dan terukur. Selanjutnya, tahap terakhir dalam pengawasan dan evaluasi kinerja di instansi pemerintah adalah A. Memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak mencapai target. B. Melakukan sosialisasi hasil evaluasi kepada seluruh pegawai. C. Memantau implementasi tindakan korektif dan melakukan evaluasi lanjutan. D. Menyimpan laporan evaluasi tanpa tindakan lanjutan. Atau E. Mengubah seluruh target kerja agar lebih mudah dicapai. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan setelah rekomendasi tindakan korektif diimplementasikan, penting untuk memantau efektivitasnya dan melakukan evaluasi lanjutan. Langkah ini memastikan keberlanjutan perbaikan dan meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Jadi jawaban yang C, memantau implementasi tindakan korektif dan melakukan evaluasi lanjutan. Selanjutnya,
Proses penyampaian informasi kepada publik harus transparan, namun juga harus memperhatikan aspek kecepatan dan kemudahan akses. Apa faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan model pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan? A. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan. B. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dalam instansi pemerintah. C. Penyediaan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses. D. Pengembangan sistem evaluasi berbasis kepuasan masyarakat. E. Pengintegrasian berbagai lembaga pemerintah dalam satu platform. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang C ya. Maaf ini teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Model pelayanan publik yang unggul memerlukan kombinasi antara inovasi teknologi dan pengelolaan yang efektif. Meskipun teknologi, digitalisasi, dan evaluasi berbasis kepuasan sangat penting, yang paling berpengaruh adalah kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang baik menciptakan strategi jangka panjang dan budaya pelayanan yang berfokus pada kualitas serta keberlanjutan. Tanpa adanya visi yang jelas dari pemimpin, semua inovasi dan teknologi dapat menjadi tidak efektif ya. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Yang berpengaruh itu kaitannya dengan kepemimpinan yang kuat, kemudian visioner dalam instansi pemerintah. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan serta kelemahan dalam pelaksanaan operasional. Untuk itu, penting untuk memiliki data yang valid mengenai kinerja yang tercapai, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan dengan tepat. Apa yang menjadi manfaat utama dari melakukan evaluasi terhadap umpan balik terkait kinerja operasional secara terstruktur? A. Mempermudah pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas anggaran. B. Memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. C. Memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan strategis organisasi. D. Meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap tiap tahapan dalam operasional layanan. Atau E. Membantu dalam menyusun kebijakan baru yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Dengan memahami persepsi pelanggan, pihak yang bertanggung jawab dapat melakukan penyesuaian atau perbaikan pada aspek-aspek tertentu untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih platform komunikasi daring untuk operasional kantor? A. Desain antarmuka yang menarik. B. Kesesuaian dengan kebutuhan komunikasi organisasi. C. Popularitas platform di kalangan karyawan. D. Biaya langganan yang paling murah. Atau E. Fitur tambahan seperti permainan interaktif. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, platform komunikasi daring harus dipilih berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi, seperti jumlah pengguna, fitur kolaborasi, dan kemudahan integrasi dengan alat lain. Pilihan yang tidak relevan dapat menghambat produktivitas ya. Jadi dalam memilih alat daring ya untuk operasional kantor, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi kantor tersebut ya atau organisasi tersebut. Selanjutnya, mengapa stabilitas koneksi internet menjadi faktor penting dalam penggunaan alat komunikasi daring? A. Karena komunikasi daring lebih mahal tanpa koneksi stabil. B. Karena tanpa koneksi yang stabil, alat tersebut menjadi tidak efektif. C. Agar alat komunikasi tidak memerlukan pembaruan berkala. D. Agar hanya karyawan tertentu yang dapat menggunakan alat tersebut. Atau E. Karena stabilitas koneksi mempengaruhi estetika antarmuka platform. Jawabannya adalah
Jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, komunikasi daring sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Tanpa koneksi yang baik, komunikasi dapat terganggu oleh keterlambatan atau lag ya, atau kehilangan data yang mengurangi efisiensi kolaborasi. Jadi jawabannya yang B, karena tanpa koneksi yang stabil, jadi alat tersebut akan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, apa manfaat utama dari penggunaan alat komunikasi daring berbasis video dalam operasional kantor? A. Mengurangi kebutuhan untuk rapat tatap muka. B. Menghilangkan kebutuhan alat tulis kantor. C. Meningkatkan keamanan dan internal perusahaan. D. Memastikan setiap peserta rapat memiliki perangkat yang sama. Atau E. Membatasi partisipasi hanya pada level manajerial. Yang benar adalah jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, alat komunikasi berbasis video memungkinkan rapat dilakukan tanpa kehadiran fisik, menghemat waktu dan biaya perjalanan, serta tetap mendukung interaksi visual yang penting untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Ya, jadi jawabannya yang A, mengurangi kebutuhan untuk rapat tatap muka. Selanjutnya, apa kendala utama dalam mengelola komunikasi daring menggunakan berbagai alat secara bersamaan? A. Sulit menemukan alat dengan harga tinggi. B. Tidak adanya kebutuhan untuk integrasi alat. C. Kekurangan karyawan yang memahami teknologi tersebut. D. Ketergantungan pada satu alat tertentu. Atau E. Potensi konflik antar teknologi yang berbeda. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang E ya. Pembahasannya, menggunakan berbagai alat komunikasi daring dapat menyebabkan konflik teknis seperti ketidakcocokan format data, masalah integrasi, atau kesulitan pengguna dalam berpindah antar alat. Oleh karena itu, penting untuk memilih alat yang saling kompatibel. Ya, jadi jawabannya yang E. Jadi terjadi potensi konflik antara teknologi yang berbeda. Selanjutnya, langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan adopsi alat komunikasi daring oleh karyawan? A. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. B. Membatasi jumlah karyawan yang dapat menggunakan alat tersebut. C. Memilih alat yang hanya tersedia dalam versi gratis. D. Memaksa karyawan menggunakan alat tanpa konsultasi terlebih dahulu. Atau E. Mengurangi frekuensi komunikasi melalui alat tersebut. Jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan, agar alat komunikasi daring diadopsi dengan baik, karyawan harus dilatih untuk memahami fitur-fiturnya dan memberikan dukungan teknis jika menghadapi kendala. Tanpa langkah ini, alat tersebut mungkin tidak digunakan secara efektif. Ya, jadi jawabannya yang A, memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Selanjutnya, apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam layanan operasional? A. Waktu kerja karyawan. B. Tingkat kesalahan administrasi internal. C. Respon pelanggan terhadap survei kepuasan. D. Jumlah pelanggan baru yang diperoleh. Atau E. Tingkat rotasi karyawan dalam tim layanan. Jawabannya itu adalah C. Pembahasannya, survei kepuasan pelanggan memberikan data langsung tentang pengalaman dan persepsi pelanggan terhadap layanan operasional. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan layanan dalam memenuhi harapan pelanggan. Ya, jadi jawabannya yang C, respon pelanggan terhadap survei kepuasan. Selanjutnya, mengapa penting bagi organisasi untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat? A. Untuk meningkatkan profit langsung. B. Agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor. C. Untuk mengurangi tekanan kerja pada karyawan. D. Agar pelanggan tidak memposting keluhan di media sosial. Atau E. Untuk mengurangi kebutuhan pelatihan karyawan. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasannya, penanganan keluhan yang cepat menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini membantu menjaga loyalitas pelanggan dan mencegah mereka
berpindah ke kompetitor yang dianggap lebih responsif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Menjaga pelanggan itu agar tetap setia dengan organisasi kita. Nah, secara tidak langsung berarti agar pelanggan tidak beralih tempat ke kompetitor. Selanjutnya, apa peran umpan balik pelanggan dalam meningkatkan layanan operasional? A. Memberikan alasan untuk memotong biaya operasional. B. Mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. C. Menurunkan ekspektasi pelanggan terhadap layanan. D. Mengurangi kebutuhan untuk melakukan audit internal. E. Menghilangkan kebutuhan pelatihan bagi staf operasional. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, umpan balik pelanggan memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan layanan operasional. Wawasan ini dapat digunakan untuk memperbaiki layanan dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi jawabannya yang B. Untuk mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana peningkatan kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi kinerja operasional organisasi? A. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan untuk inovasi. B. Menurunkan tingkat keluhan sehingga tim operasional lebih santai. C. Memotivasi karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik. D. Mengurangi kebutuhan investasi dalam pelatihan karyawan. Atau E. Menghilangkan kebutuhan untuk evaluasi layanan secara berkala. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, ketika pelanggan merasa puas, karyawan cenderung mendapatkan umpan balik positif yang dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi mereka. Hal ini menciptakan siklus positif di mana kinerja operasional terus meningkat untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya yang C, memotivasi karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan prosedur retensi arsip dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara permanen. B. Menjamin bahwa arsip penting tidak hilang. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. D. Menentukan nilai guna arsip berdasarkan waktu penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua benar teman-teman. Pembahasannya, prosedur retensi arsip bertujuan mengelola siklus hidup arsip, termasuk mengurangi jumlah arsip yang tidak relevan, menjaga arsip penting, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien, dan menentukan nilai arsip berdasarkan waktu dan fungsi ya. Jadi semua jawaban ini adalah benar. Tujuan utamanya untuk ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, dokumen berikut ini biasanya memiliki periode retensi paling panjang dalam administrasi perkantoran, kecuali A. Laporan keuangan tahunan. B. Kontrak kerja dengan mitra bisnis. E. Email terkait komunikasi sehari-hari. D. Dokumen kepemilikan aset perusahaan. Atau E. Catatan pajak tahunan. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, email komunikasi sehari-hari biasanya dianggap memiliki nilai jangka pendek, sehingga periode retensinya lebih pendek dibandingkan dokumen hukum atau keuangan yang harus disimpan lebih lama untuk audit atau kepatuhan hukum. Jadi jawabannya yang C, email terkait komunikasi sehari-hari. Itulah yang bukan. Yang bukan atau yang tidak memiliki periode retensi panjang. Dia retensinya pendek. Selanjutnya, dalam sistem retensi arsip, istilah arsip aktif merujuk pada A. Arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. B. Arsip yang akan segera dimusnahkan setelah periode retensinya habis. C. Arsip yang perlu dijaga karena memiliki nilai sejarah. D. Arsip yang belum diorganisasi dan diklasifikasi. Atau E. Arsip yang disimpan secara digital dan mudah diakses. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan, arsip aktif adalah dokumen yang masih diperlukan untuk keperluan administratif dan operasional sehari-hari. Arsip ini biasanya mudah diakses karena masih sering digunakan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A.
Jadi arsip aktif itu adalah arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, manakah langkah yang benar dalam proses penentuan periode retensi arsip? A. Menentukan tempat penyimpanan arsip sebelum menetapkan nilainya. B. Memusnahkan arsip yang sudah tidak digunakan tanpa panduan hukum. C. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategori nilai guna, administratif, hukum, finansial, historis. D. Menyimpan semua arsip selama lebih dari 10 tahun untuk memastikan keamanannya. Atau E. Menyerahkan semua arsip kepada pihak ketiga tanpa evaluasi internal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Arsip harus dievaluasi berdasarkan nilai kegunaannya untuk menentukan periode retensi. Arsip administratif mungkin memiliki periode lebih pendek, sementara arsip hukum dan finansial membutuhkan penyimpanan yang lebih lama. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Langkah yang benar dalam proses menentukan periode retensi. Nah, itu harus dikelompokkan dulu arsip tersebut berdasarkan kategori nilai gunanya. Nah, ada yang nilai administratif, hukum, finansial, dan historis. Selanjutnya, apa risiko utama jika prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik dalam administrasi perkantoran? A. Kehilangan dokumen penting yang masih diperlukan. B. Biaya penyimpanan yang meningkat karena arsip menumpuk. C. Ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum tentang penyimpanan arsip. D. Kesulitan dalam mengakses dokumen saat diperlukan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang E ya, semua jawabannya benar. Pembahasan, tidak adanya prosedur retensi arsip yang baik dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kehilangan dokumen penting, kemudian peningkatan biaya penyimpanan, ketidakpatuhan terhadap SOP atau hukum ya, kemudian kesulitan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik, maka yang terjadi semua ini ya, semua ini bakal terjadi teman-teman ya, empat-empatnya. Kehilangan dokumen, biaya penyimpanannya tinggi atau meningkat, tidak patuh terhadap SOP atau hukum, kesulitan dalam mengakses arsip jika kita memerlukan arsipnya, nyarinya susah. Jadi jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara sarana dan prasarana perkantoran dalam konteks administrasi kantor? A. Sarana bersifat fisik, sementara prasarana bersifat non-fisik. B. Sarana digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang menunjang operasional. C. Sarana membutuhkan perawatan rutin, sedangkan prasarana tidak. D. Prasarana merupakan alat tulis kantor, sedangkan sarana adalah gedung dan ruangan. C. Sarana dan prasarana adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, sarana adalah alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan tugas. Misalnya seperti komputer, mesin fotokopi, gitu ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan prasarana itu adalah fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Misalnya gedungnya, ya, ruang kantornya, kemudian jalan menuju ke kantor tersebut, dan lain sebagainya. Jadi sarana itu adalah alat untuk kerjanya, kalau prasarana itu alat penunjangnya. Nah, gitu, ruangan, kemudian gedung, jalan menuju ke situ, itu prasarana. Selanjutnya, jadi jawabannya yang B ya, yang ini ya. Jadi sarana digunakan langsung mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukungnya yang menunjang operasional tersebut. Selanjutnya, apa tantangan utama yang sering dihadapi penata layanan operasional dalam melakukan survei kerja dan bagaimana cara mengatasinya? A. Responden enggan memberikan jawaban jujur, mengatasi dengan memberikan insentif partisipasi. B. Survei sering terlalu detail, solusinya adalah mengurangi jumlah pertanyaan seminimal mungkin. C. Keterbatasan waktu menjadi kendala, mengatasinya dengan menunda pelaksanaan survei. D. Fokus pada pertanyaan kinerja individu, solusinya menghindari pertanyaan spesifik. E. Hasil survei hanya dikumpulkan tanpa ditindaklanjuti, solusinya adalah menghentikan survei kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, tantangan utama dalam survei kerja adalah responden enggan memberikan jawaban jujur karena takut konsekuensi negatif.
Hal ini bisa diatasi dengan memberikan insentif partisipasi serta menjamin anonimitas survei, sehingga responden merasa aman dan termotivasi untuk berpartisipasi. Jadi A, responden enggan memberikan jawaban jujur. Kemudian solusinya adalah dengan memberikan insentif partisipasi. Selanjutnya, apa komponen utama yang harus dimasukkan dalam perencanaan layanan operasional? A, analisis kebutuhan pelanggan dan alokasi sumber daya. B, penentuan strategi promosi dan pemasaran. C, evaluasi hasil operasional masa lalu tanpa rencana masa depan. D, penentuan lokasi kantor cabang baru. Atau E, penyesuaian anggaran untuk kebutuhan perusahaan secara umum. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang A. Pembahasan perencanaan layanan operasional berfokus pada memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi melalui alokasi sumber daya yang tepat dan strategi operasional yang efisien. Meskipun penting, strategi promosi atau membuka kantor cabang lebih berkaitan dengan pemasaran dan pengembangan bisnis, bukan perencanaan layanan operasional inti. Jadi jawabannya yang A ya, jadi analisis kebutuhan pelanggan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, apa risiko utama yang perlu diantisipasi dalam perencanaan layanan operasional? A. Perubahan mendadak dalam permintaan pelanggan. B. Keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi rencana. C. Ketergantungan pada pemasok pihak ketiga yang tidak konsisten. D. Kegagalan dalam melibatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E. Pembahasan resiko dalam perencanaan layanan operasional mencakup berbagai aspek, seperti perubahan permintaan, kendala anggaran, ketergantungan pada pihak eksternal, dan kurangnya koordinasi internal. Semua resiko ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana. Jadi jawabannya yang E, semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, seorang manajer layanan operasional mengidentifikasi resiko keamanan pada alat komunikasi daring. Langkah apa yang paling tepat untuk meminimalkan resiko tersebut? A. Menggunakan platform yang memiliki fitur enkripsi ujung ke ujung. B. Membatasi jumlah peserta dalam rapat. C. Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik. Atau D. Membuat rencana selalu bersifat publik agar mudah diakses. Atau E. A, B, C benar. Jawabannya adalah yang E ya. A, B, C benar. Pembahasan untuk meningkatkan keamanan penting untuk menggunakan platform dengan enkripsi, menghindari jaringan publik yang tidak aman, dan membatasi akses hanya untuk peserta yang diundang. Membuat rapat bersifat publik bertentangan dengan langkah keamanan. Jadi jawabannya yang ini ya, A, B, C ini benar. Nah, yang D-nya salah, berarti yang ini. Selanjutnya, dalam menilai kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional, manajer perlu fokus pada indikator berikut, kecuali A. Tingkat pengulangan transaksi pelanggan. B. Waktu tanggap layanan terhadap keluhan. C. Biaya operasional internal yang dikeluarkan perusahaan. D. Peningkatan jumlah rekomendasi pelanggan. Atau E. Hasil survei kepuasan pelanggan secara berkala. Jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasannya, indikator utama kepuasan pelanggan melibatkan pengalaman pelanggan langsung, seperti waktu tanggap, pengulangan transaksi, dan rekomendasi. Biaya operasional internal tidak langsung mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan. Ya, sehingga yang ini, yang kecuali ya, biaya operasional internal yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, sebuah perusahaan menerima keluhan dari pelanggan terkait keterlambatan layanan. Apa langkah paling efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? A. Memberikan diskon tanpa memperbaiki penyebab keterlambatan. B. Menganalisis akar penyebab keterlambatan dan mengoptimalkan proses operasional. C. Mengabaikan keluhan untuk menghindari eskalasi. D. Meminta pelanggan untuk mengisi formulir keluhan tanpa tindak lanjut. Atau E. Menunda tanggapan sampai masalah dapat diselesaikan sepenuhnya. Jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan langkah yang paling efektif dalam memahami akar masalah dan melakukan perbaikan operasional agar keterlambatan tidak terulang. Diskon hanya solusi sementara dan mengabaikan atau menunda tanggapan akan memperburuk citra perusahaan. Jadi langkah paling efektif itu memahami akar masalah ya. Nah, jadi B, jadi melakukan analisis akar penyebab keterlambatan dan mengoptimalkan proses operasional. Selanjutnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan kepuasan pelanggan setelah survei menunjukkan keluhan terhadap proses layanan yang lambat. Apa langkah terbaik? A. Menambahkan lebih banyak staf tanpa menganalisis proses. B. Melakukan survei tambahan untuk memastikan hasil survei awal. C.
C. Melakukan analisis waktu proses dan merancang ulang alur kerja. B. Memberikan insentif kepada pelanggan untuk menunda keluhan. Atau E. Mengabaikan keluhan dengan asumsi masalah bersifat sementara. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan langkah yang paling efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab utama keterlambatan melalui analisis proses yang sistematis, seperti time motion study. Penambahan staf atau survei tambahan tanpa tindakan langsung tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi jawabannya yang C. Melakukan analisis waktu proses atau time motion study dan merancang ulang alur kerja. Selanjutnya, apa faktor paling krusial yang menentukan loyalitas pelanggan terhadap layanan operasional? A. Harga layanan lebih murah dibandingkan pesaing. B. Estetika tempat layanan atau tampilan visual. C. Variasi layanan tambahan yang tersedia. D. Promosi besar-besaran secara rutin. Atau E. Konsistensi kualitas layanan yang diberikan. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang E. Pembahasan loyalitas pelanggan tergantung pada konsistensi kualitas layanan, karena pelanggan lebih cenderung tetap setia jika mereka mendapatkan pengalaman yang dapat diandalkan. Harga dan promosi dapat menarik pelanggan baru tetapi tidak menjamin loyalitas. Jadi jawaban yang benar yang E. Jadi konsistensi kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, sebuah perusahaan besar memiliki dokumen penting yang harus disimpan secara efisien untuk akses cepat. Dari opsi berikut, manakah sistem penyimpanan arsip yang paling efisien? A. Penyimpanan berdasarkan tanggal pembuatan dokumen. B. Penyimpanan berdasarkan kategori dokumen. C. Penyimpanan dalam format digital dan fitur pencarian. D. Penyimpanan acak berdasarkan urutan pengarsipan. Atau E. Penyimpanan berdasarkan inisial nama pengarsip. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan penyimpanan digital dengan fitur pencarian, misalnya menggunakan perangkat lunak manajemen arsip, adalah solusi paling efisien karena memungkinkan akses cepat tanpa perlu mencari secara manual. Sistem kronologikal atau subject based berguna, tetapi tidak secepat digital. Jadi jawabannya yang C. Penyimpanan dalam format digital dengan fitur pencarian. Selanjutnya, perusahaan menyimpan arsip rahasia yang hanya boleh diakses oleh manajer tertentu. Langkah apa yang paling sesuai untuk memastikan keamanan arsip? A. Menyimpan arsip di lemari terkunci tanpa daftar akses. B. Menggunakan kode warna untuk arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan. C. Menyimpan arsip di lokasi berbeda tanpa memberitahu karyawan. D. Menggunakan sistem digital dengan kontrol akses berbasis hak pengguna. Atau E. Memberikan akses terbatas hanya melalui pengawas kantor. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan sistem digital dengan kontrol akses berbasis hak pengguna atau user access control memungkinkan keamanan tinggi karena hanya individu dengan otorisasi yang dapat mengakses arsip tertentu. Ya, jadi jawabannya yang D. Menggunakan sistem digital dengan kontrol akses berbasis hak pengguna. Selanjutnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk mengurangi arsip yang tidak lagi relevan. Apa langkah terbaik dalam mengelola arsip tersebut? A. Memindahkan arsip ke gudang tanpa seleksi terlebih dahulu. B. Melakukan digitalisasi sebelum memusnahkan arsip fisik. C. Membakar semua arsip tanpa pengecekan. D. Menyerahkan arsip ke pihak ketiga untuk pengelolaan. Atau E. Membuat survei karyawan tentang arsip yang tidak diperlukan. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, digitalisasi sebelum memusnahkan arsip fisik adalah langkah terbaik untuk mempertahankan data penting sekaligus mengurangi ruang penyimpanan. Pemusnahan arsip harus dilakukan secara aman setelah proses digitalisasi. Ya. Jadi melakukan digitalisasi sebelum pemusnahan arsip fisik. Selanjutnya, manajer operasional ingin memastikan arsip tetap aman dan mudah diakses. Dari pilihan berikut, lokasi mana yang paling ideal untuk menyimpan arsip fisik? A. Ruang kerja karyawan dengan akses terbuka. B. Gudang yang tidak memiliki sistem pengendalian suhu. C. Ruang arsip khusus dengan sistem pengaman dan kontrol lingkungan. Atau D. Lantai basement tanpa perlindungan dari banjir. E. Kantor cabang yang jauh dari kantor pusat. Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan
Ruang arsip khusus dengan sistem pengamanan dan kontrol lingkungan adalah lokasi terbaik untuk menjaga keamanan dan kualitas arsip. Lokasi ini memiliki resiko kerusakan atau akses tidak sah. Jadi lokasi lain ya, selain itu memiliki resiko kerusakan atau akses yang tidak sah. Ya, lokasi yang A, B, D, E ya. Jadi jawabannya yang C, ruang arsip khusus dengan sistem pengamanan dan kontrol lingkungan. Selanjutnya, manajer layanan operasional ingin mengevaluasi efisiensi sistem penyimpanan arsip yang baru diterapkan. Metode apa yang paling relevan? A. Mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk menemukan arsip tertentu. B. Melakukan survei kepada karyawan tentang tingkat kepuasan mereka. C. Membandingkan biaya pengelolaan arsip sebelum dan sesudah implementasi sistem. D. Memeriksa jumlah kesalahan atau kehilangan arsip. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E, teman-teman ya. Jadi semuanya tuh benar ABCD ya. Pembahasan evaluasi efisiensi sistem penyimpanan arsip melibatkan pengukuran waktu akses, kemudian kepuasan karyawan, biaya pengelolaan, dan tingkat keamanan arsip. Oleh karena itu, semua metode yang disebutkan relevan untuk penilaian komprehensif. E. Selanjutnya, perusahaan memutuskan untuk menyimpan arsip fisik menggunakan metode alfabetis. Metode ini akan paling efektif jika digunakan untuk A. Dokumen yang memiliki nomor referensi unik, B. Dokumen dengan nama klien sebagai referensi utama, C. Dokumen dengan kategori berdasarkan tahun pembuatan, D. Dokumen hukum yang membutuhkan klasifikasi tambahan, atau E. Dokumen yang diakses sangat jarang oleh pengguna. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Metode alfabetis paling efektif untuk dokumen yang menggunakan nama, misalnya nama klien, sebagai referensi utama. Hal ini memudahkan pencarian. Dokumen dengan nomor referensi atau klasifikasi lain lebih cocok dengan metode lain ya. Jadi metode yang tepat yang ini. Dokumen dengan nama klien sebagai referensi utama. Metode alfabetis ya. Selanjutnya, sebuah perusahaan memiliki berbagai jenis arsip seperti dokumen keuangan, kontrak hukum, dan memo internal. Berdasarkan fungsinya, bagaimana arsip ini dapat diklasifikasi. A. Arsip aktif, inaktif, arsip dinamis. B. Arsip legal, arsip finansial, dan arsip informasi. C. Arsip strategis, arsip operasional, dan arsip informasi umum. D. Arsip primer, arsip sekunder, dan arsip tersier. Atau E. Arsip dinamis, vital, dan statis. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan klasifikasi arsip berdasarkan fungsinya yang paling umum adalah arsip dinamis, arsip vital, dan arsip statis. Arsip dinamis digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Arsip vital penting untuk keberlangsungan organisasi. Dan arsip statis adalah arsip historis yang tidak lagi digunakan secara aktif. Jadi jawabannya E, dinamis, vital, statis. Selanjutnya, arsip vital perusahaan meliputi dokumen seperti sertifikat kepemilikan aset dan kontrak penting. Bagaimana langkah terbaik untuk melindungi arsip ini? A. Menyimpannya dalam berangkas tahan api di lokasi utama perusahaan. B. Menyimpan arsip vital di ruang kerja staf untuk kemudahan akses. C. Menggunakan layanan penyimpanan cloud tanpa enkripsi. D. Membuat salinan fisik tanpa menyimpan salinan digital. Atau E. Menyimpan arsip vital di gudang tanpa perlindungan khusus. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan arsip vital memerlukan perlindungan tingkat tinggi seperti penyimpanan di berangkas tahan api dan lokasi aman dengan akses terbatas. Salinan digital yang aman juga disarankan. Jadi jawabannya yang A. Menyimpannya dalam berangkas tahan api di lokasi utama perusahaan. Selanjutnya, sebuah perusahaan memiliki banyak arsip inaktif yang memakan ruang. Apa langkah terbaik untuk mengelola arsip tersebut? A. Memindahkan arsip ke gudang tanpa seleksi terlebih dahulu. B. Melakukan digitalisasi arsip sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus. C. Memusnahkan semua arsip inaktif untuk menghemat ruangan. D. Menyimpan arsip inaktif di ruang kerja staf untuk efisiensi. E. Menyimpan arsip tanpa melakukan pemisahan antara arsip inaktif dan aktif. Yang benar adalah
Jawabannya benar itu yang B. Pembahasan digitalisasi arsip inaktif memungkinkan pengelolaan lebih efisien sekaligus mengurangi kebutuhan ruang arsip. Arsip fisik yang sudah digitalisasi dapat disimpan di tempat khusus atau dimusnahkan jika tidak lagi diperlukan. Ya, jadi jawabannya yang ini. Yang B, melakukan digitalisasi arsip sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus. Selanjutnya, arsip statis seperti dokumen histori atau laporan tahunan lama memerlukan penanganan yang tepat agar tetap terjaga. Langkah apa yang paling sesuai? A. Menyimpan arsip statis di gudang tanpa kontrol suhu dan kelembapan. B. Menggunakan sistem penyimpanan digital untuk mendokumentasikan arsip statis. C. Memusnahkan arsip statis setelah 5 tahun penyimpanan. D. Menyimpan arsip statis bersama arsip aktif untuk efisiensi. E. Membiarkan arsip statis dalam kondisi apa adanya tanpa perlakuan khusus. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, arsip statis memerlukan pelestarian khusus termasuk digitalisasi untuk pengelolaan yang lebih mudah dan penyimpanan fisik di lokasi dengan kontrol suhu dan kelembapan untuk mencegah kerusakan. Jadi jawabannya yang B, menggunakan sistem penyimpanan digital untuk mendokumentasikan arsip statis. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan prosedur retensi arsip dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara permanen. B. Menjamin bahwa arsip penting tidak hilang. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. D. Menentukan nilai guna arsip berdasarkan waktu penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan prosedur retensi arsip bertujuan mengelola siklus hidup arsip termasuk mengurangi jumlah arsip yang tidak relevan, menjaga arsip penting, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien, dan menentukan nilai arsip berdasarkan waktu dan fungsi. Jadi semuanya benar ya. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara sistem arsip sentralisasi dan desentralisasi? Asentralisasi memusatkan arsip di satu lokasi, sedangkan desentralisasi menyebarkan arsip ke berbagai unit kerja. Desentralisasi digunakan untuk arsip penting, sedangkan desentralisasi untuk arsip kurang penting. Sentralisasi berfokus pada keamanan arsip, sedangkan desentralisasi pada aksesibilitas. Desentralisasi hanya digunakan dalam organisasi besar, sedangkan desentralisasi pada organisasi kecil. Atau E. Sentralisasi memerlukan sistem elektronik, sedangkan desentralisasi menggunakan sistem manual. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Jadi perbedaan mendasar antara arsip desentralisasi dan sentralisasi itu adalah ini. Arsip sentralisasi adalah metode penyimpanan di mana semua arsip dikumpulkan dan dikelola di satu lokasi atau departemen khusus. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, setiap unit kerja atau departemen menyimpan dan mengelola arsipnya sendiri. Perbedaan ini mencerminkan cara organisasi mengelola akses dan efisiensi ya. Jadi jawabannya yang A. Sentralisasi memusatkan arsip di satu lokasi, sedangkan desentralisasi menyebarkan arsip ke berbagai unit kerja. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari penerapan sistem arsip sentralisasi? A. Mempercepat proses akses arsip untuk semua unit kerja. B. Mengurangi biaya pengelolaan arsip secara keseluruhan. C. Meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. D. Memastikan setiap unit kerja memiliki kendali penuh atas arsipnya. Atau E. Memudahkan pengelolaan arsip digital dibanding arsip fisik. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan sistem sentralisasi memungkinkan pengelolaan arsip dilakukan dengan standar yang konsisten dan terkoordinasi. Hal ini meningkatkan efisiensi karena semua arsip dikelola oleh tim atau departemen yang khusus mengelola dokumen, mengurangi redundansi, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengarsipan. Ya, jadi jawabannya yang C, meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Selanjutnya, apa risiko terbesar dari sistem arsip desentralisasi? A. Ketergantungan pada satu unit kerja dalam pengelolaan arsip. B. Sulitnya memastikan keamanan arsip di setiap unit kerja. C. Meningkatnya biaya penyimpanan arsip dalam satu lokasi. D. Tidak tersedianya standar pencatatan yang fleksibel di setiap unit kerja. Atau E. Kurangnya aksesibilitas arsip untuk unit kerja tertentu. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B ya.
Ini adalah resiko terbesar ya. Pembahasan dalam sistem desentralisasi, arsip disimpan di berbagai unit kerja, sehingga keamanan arsip bergantung pada kemampuan masing-masing unit. Hal ini beresiko menyebabkan standar keamanan yang tidak merata, kerusakan fisik, atau kehilangan dokumen di unit-unit yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan arsip yang memadai. Jadi risiko terbesarnya adalah yang ini, sulitnya memastikan keamanan arsip di setiap unit kerja. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan organisasi dalam memilih antara sistem arsip sentralisasi atau desentralisasi? A. Jenis dokumen dan ukuran organisasi, B. Teknologi yang disediakan dan biaya operasional, C. Standar keamanan dokumen dan jenis arsip yang dimiliki, D. Jumlah karyawan dan lokasi geografis organisasi, atau E. Kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan pemilihan sistem arsip dipengaruhi oleh kebutuhan organisasi terhadap aksesibilitas arsip dan efisiensi pengelolaannya. Jika organisasi memerlukan akses cepat ke arsip di berbagai unit kerja, sistem desentralisasi mungkin lebih tepat. Namun, jika efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan arsip lebih penting, maka sentralisasi adalah pilihan yang lebih baik. Ya. Jadi jawabannya E, kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan. Selanjutnya, sistem arsip hybrid menggabungkan kelebihan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam situasi apa sistem hybrid paling efektif digunakan? A. Organisasi kecil dengan jumlah dokumen yang terbatas. B. Organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. C. Organisasi yang hanya mengelola dokumen digital. D. Organisasi yang fokus pada efisiensi pengelolaan biaya. Atau E. Organisasi yang memprioritaskan keamanan daripada aksesibilitas. Jawabannya yang B. Pembahasan sistem hybrid efektif digunakan di organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. Sistem ini memusatkan arsip-arsip penting di lokasi sentral untuk konsistensi dan keamanan, sambil memberikan fleksibilitas kepada unit kerja untuk menyimpan dokumen operasional mereka. Hal ini memadukan kelebihan sentralisasi dan desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang kompleks. Ya. Jadi jawabannya yang B. Organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. Selanjutnya, apa langkah pertama yang paling tepat dalam perencanaan layanan operasional? A. Menentukan tujuan layanan operasional. B. Membuat anggaran untuk keseluruhan kebutuhan layanan. C. Meninjau keluhan pelanggan dari periode sebelumnya. D. Membeli peralatan untuk mendukung layanan. Atau E. Mengurangi jumlah staf untuk menekan biaya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Langkah awal yang paling tepat dalam perencanaan layanan operasional adalah menentukan tujuan layanan. Tujuan ini menjadi acuan untuk langkah-langkah berikutnya, seperti alokasi sumber daya, pembelian peralatan, atau evaluasi kinerja. Jadi adalah menentukan tujuan layanan operasional. Selanjutnya, seorang manajer operasional sedang merencanakan kapasitas layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Faktor apa yang harus dipertimbangkan? A. Fluktuasi permintaan pelanggan sepanjang tahun. B. Jumlah staf yang tersedia dan produktivitas mereka. C. Ketersediaan alat dan infrastruktur pendukung. D. Anggaran operasional yang telah disetujui. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua jawaban ini benar. Pembahasan. Perencanaan kapasitas layanan memerlukan pertimbangan semua faktor, termasuk fluktuasi permintaan, tenaga kerja, alat pendukung, dan anggaran. Kesemuanya memastikan kapasitas layanan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi jawabannya benar semua. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik menyusun anggaran untuk perencanaan layanan operasional? A. Mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan yang diperkirakan tanpa data. B. Menggunakan data histori sebagai dasar alokasi anggaran. C. Memberikan anggaran terbatas untuk menekan biaya operasional. D. Mengajukan anggaran yang besar untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Atau E. Mengabaikan penganggaran hingga kebutuhan mendesak muncul. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Cara terbaik menyusun anggaran adalah menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan dan menghindari pemborosan.
Pendekatan berbasis data memastikan anggaran realistis dan mendukung tujuan operasional ya. Jadi B ya. Menggunakan data historis sebagai dasar alokasi anggaran. Selanjutnya, seorang humas menghadapi krisis komunikasi yang memerlukan respon cepat. Peralatan apa yang paling penting untuk digunakan? A. Ponsel pintar dengan akses cepat ke media sosial dan email. B. Alat peringatan media seperti Brands24 atau Mention. C. Laptop dengan perangkat lunak pengelolaan teks untuk menyusun pernyataan resmi. D. Aplikasi konferensi daring untuk berkoordinasi dengan tim. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E. Jadi semua jawaban ini adalah benar. Pembahasan. Dalam menangani krisis, seorang humas membutuhkan perangkat komunikasi ya, seperti ponsel. Kemudian alat monitoring media untuk memahami opini publik. Perangkat pengelolaan teks untuk menyatakan pernyataan resmi. Dan aplikasi conference daring untuk berkoordinasi internal. Ya. Jadi semua jawabannya itu benar. Selanjutnya, apa tahapan yang paling tepat dalam pemeriksaan barang untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan pesanan? A. Memeriksa dokumen pengiriman, jumlah barang, kemudian kondisi fisiknya. B. Membandingkan dokumen pengiriman dengan jumlah barang tanpa memeriksa kondisinya. C. Memeriksa kondisi fisik barang terlebih dahulu, kemudian jumlahnya. D. Mengabaikan dokumen pengiriman jika barang terlihat sesuai. Atau E. Langsung menyimpan barang tanpa pemeriksaan. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Tahapan pemeriksaan yang benar dimulai dengan pemeriksaan dokumen pengiriman dan jumlah barang. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kondisi fisiknya. Ini memastikan barang sesuai pesanan dan tidak rusak. Jadi yang A ya, memeriksa dokumen pengiriman, kemudian jumlahnya, kemudian baru kondisi barangnya atau fisiknya. Selanjutnya, jika ditemukan barang yang tidak sesuai pesanan selama pemeriksaan, langkah apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Segera mengembalikan barang tanpa dokumentasi. B. Mendokumentasikan ketidaksesuaian dan menghubungi pihak pengirim. C. Menyimpan barang terlebih dahulu untuk digunakan di lain waktu. D. Membuka semua kemasan untuk memastikan seluruh isi barang. Atau E. Mengabaikan ketidaksesuaian jika barang terlihat bermanfaat. Jawabannya yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan. Langkah pertama ketika menemukan ketidaksesuaian adalah mendokumentasikan masalah tersebut dan segera menghubungi pihak pengirim untuk klarifikasi atau tindakan lebih lanjut. Dokumentasi penting untuk menjaga akuntabilitas. Ya, jadi jawabannya yang B, mendokumentasikan ketidaksesuaian dan menghubungi pihak pengirim. Selanjutnya, dalam mengelola sarana perkantoran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional adalah A. Membeli alat dan bahan yang dirasa diperlukan tanpa analisis kebutuhan. B. Mengidentifikasi kebutuhan dan membuat daftar prioritas sarana. C. Melakukan pemeliharaan sarana tanpa mengevaluasi penggunaannya. D. Mengajukan anggaran tambahan tanpa rencana rinci. Atau E. Meminta evaluasi dari karyawan sebelum melakukan pembelian. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan. Langkah awal dalam mengelola sarana adalah mengidentifikasi kebutuhan secara sistematis dan membuat prioritas berdasarkan urgensi serta anggaran. Membeli tanpa analisis atau rencana dapat menyebabkan pemborosan. Jadi jawabannya yang B, melakukan identifikasi kebutuhan dan membuat daftar prioritas rencana. Selanjutnya, prasarana kantor seperti gedung dan jaringan listrik memerlukan pengelolaan yang terintegrasi. Apa langkah paling penting untuk menjaga kelangsungannya? A. Mengganti prasarana yang rusak setiap kali masalah muncul. B. Melakukan pemeliharaan preventif secara berkala. C. Mengabaikan keluhan karyawan terkait prasarana. D. Menunggu hingga prasarana rusak parah sebelum memperbaikinya. Atau E. Mengurangi anggaran pemeliharaan untuk menekan biaya. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, pemeliharaan preventif membantu mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah sebelum menjadi lebih serius, sehingga mengurangi biaya jangka panjang dan menjaga kelangsungan operasi. Jadi yang benar B ya, melakukan pemeliharaan preventif secara berkala. Selanjutnya,
Penata layanan operasional harus menyediakan alat penunjang untuk sarana kantor. Alat berikut penting untuk mendukung operasional, kecuali A. Meja dan kursi ergonomis, B. Printer dan perangkat lunak pengelolaan dokumen, C. Mesin fotokopi dengan fungsi pemindai, D. Kamera pengawas untuk keamanan gedung, atau E. Mesin espresso untuk membuat kopi. Jawabannya yang benar itu yang E. Pembahasan meja ergonomis, printer, mesin fotokopi, dan kamera pengawas adalah alat penting untuk mendukung operasional kantor. Mesin espresso tidak termasuk kebutuhan operasional inti ya. Ini salah. Jadi yang kecuali adalah yang ini. Mesin espresso untuk membuat kopi. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi pemanfaatan sarana kantor? A. Melakukan survei kepuasan pengguna terhadap sarana kantor. B. Membandingkan data pengguna dengan biaya pemeliharaan. C. Mengidentifikasi sarana yang jarang digunakan. D. Menganalisis keluhan pengguna terkait sarana. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya yang benar E ya. Jadi semua ini jawabannya adalah benar. Pembahasannya evaluasi pemanfaatan sarana kantor mencakup survei kepuasan, analisis penggunaan, identifikasi sarana yang tidak efektif, dan analisis keluhan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Jadi yang ini, semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran sarana dan prasarana kantor? A. Mengalokasikan dana hanya untuk pembelian alat baru. B. Memprioritaskan anggaran untuk fasilitas karyawan. C. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan anggaran. D. Menghindari alokasi dana untuk perbaikan dan pemeliharaan. Atau E. Menunda penyusunan anggaran hingga dana mencukupi. Yang benar adalah jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, menggunakan data historis membantu memperkirakan kebutuhan anggaran secara realistis dan memastikan kelangsungan operasional tanpa gangguan. Jadi yang C, menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan anggaran. Selanjutnya, tugas utama kesekretariatan dalam mendukung layanan operasional mencakup hal berikut kecuali A. Mengatur jadwal rapat dengan agenda pimpinan. B. Menyusun laporan operasional secara berkala. C. Mengelola arsip dokumen penting perusahaan. D. Memutuskan strategi pemasaran perusahaan. Atau E. Memastikan kelancaran komunikasi internal dan eksternal. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan tugas kesekretariatan layanan operasional meliputi pengelolaan jadwal, dokumen, laporan, dan komunikasi. Namun, keputusan strategi pemasaran merupakan tanggung jawab Departemen Pemasaran, bukan kesekretariatan. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Memutuskan strategi pemasaran perusahaan. Kecualinya ya. Selanjutnya, bagaimana kesekretariatan harus menangani arsip operasional yang bersifat rahasia? A. Menyimpan dokumen di ruang kerja yang dapat diakses semua karyawan. B. Mendigitalisasi arsip dengan kontrol akses berbasis tingkat otorisasi. C. Menyimpan dokumen tanpa label untuk menghindari perhatian. D. Membagikan salinan dokumen kepada pihak yang memintanya tanpa verifikasi. E. Menggunakan penyimpanan fisik tanpa pengamanan khusus. Yang benar adalah jawabannya yang B. Pembahasan dokumen rahasia harus dilindungi melalui sistem digital dengan kontrol akses berbasis otorisasi. Hal ini memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Ya. Jadi jawaban yang B, mendigitalisasi arsip dengan kontrol akses berbasis tingkat otorisasi. Selanjutnya, kesekretariatan seringkali bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal. Apa langkah terbaik dalam menangani surat masuk yang memerlukan tindakan segera? A. Menunda pengiriman surat kepada pimpinan hingga rapat berikutnya. B. Mengarsipkan surat masuk tanpa menindaklanjutinya. C. Membuka, mencatat, dan menyampaikan surat kepada pihak yang berkepentingan sesegera mungkin. D. Mengabaikan surat jika tidak sesuai dengan jadwal kerja kesekretariatan. Atau E. Mengembalikan surat kepada pengirim untuk konfirmasi ulang. Jawabannya yang C. Pembahasan surat masuk yang memerlukan tindakan segera harus dicatat dan disampaikan kepada pihak terkait dengan cepat untuk memastikan penyelesaian masalah yang tepat waktu. Ya. Jadi yang C,
membuka, mencatat, menyampaikan surat kepada pihak yang berkepentingan sesegera mungkin. Selanjutnya, kesekretariatan bertugas menyusun laporan operasional yang akurat. Apa yang harus menjadi prioritas dalam menyusun laporan ini? A. Menyusun laporan berdasarkan pendapat pribadi sekretaris. B. Menggunakan data yang valid dan terverifikasi dari sumber terpercaya. C. Mengutamakan estetika laporan dibandingkan isinya. D. Menyusun laporan hanya ketika diminta oleh pimpinan. Atau E. Menyimpan laporan tanpa memberikan salinan kepada pihak terkait. Yang benar adalah jawabannya benar itu yang B. Pembahasan laporan operasional harus berdasarkan data yang valid dan terverifikasi untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi yang B, menggunakan data yang valid dan terverifikasi dari sumber terpercaya. Selanjutnya, dalam mendukung operasional kantor, kesekretariatan memiliki tugas berikut kecuali A. Mengatur kebutuhan perjalanan dinas, pimpinan, dan staf. B. Memastikan kebutuhan alat tulis kantor selalu tersedia. C. Menangani permintaan perbaikan teknis seperti perbaikan AC atau komputer. D. Membantu penyusunan anggaran operasional kantor. Atau E. Mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan profitabilitas. Yang benar? Jawaban yang benar itu yang E. Pembahasannya, tugas kesekretariatan mencakup dukungan administratif seperti mengelola kebutuhan perjalanan, alat kantor, dan anggaran. Namun pengembangan strategi bisnis adalah tanggung jawab manajemen atau departemen strategi, bukan tugas kesekretariatan. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini, mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, ini bukan tugas kesekretariatan ya, tapi tugas manajemen departemen strategi ya. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional harus memastikan ketersediaan bahan habis pakai seperti alat tulis dan toner printer. Langkah terbaik untuk mengelola bahan habis pakai ini adalah A. Membeli bahan hanya ketika stok benar-benar habis. B. Menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk melacak stok bahan. C. Menyediakan stok dalam jumlah berlebih untuk menghindari kekurangan. D. Meminta setiap staf untuk membawa bahan mereka sendiri. Atau E. Membatasi penggunaan bahan untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah yang benar adalah yang B. Pembahasan penggunaan perangkat lunak manajemen inventaris memungkinkan pelacakan yang akurat atas stok bahan habis pakai, sehingga membantu mencegah kekurangan maupun kelebihan bahan. Ya, jadi jawabannya yang B, yaitu menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk melacak stok bahan. Selanjutnya, peralatan seperti komputer, mesin fotokopi, dan printer sering digunakan dalam layanan operasional. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan peralatan ini tetap berfungsi dengan baik? A. Menggunakan peralatan sampai rusak sebelum dilakukan perbaikan. B. Melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala. C. Mengganti peralatan setiap tahun untuk memastikan kualitasnya. Atau D. Membatasi penggunaan peralatan untuk mengurangi keausan. E. Menunda perawatan hingga terjadi masalah besar. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala adalah cara terbaik memastikan peralatan tetap dalam kondisi baik dan menghindari gangguan operasional. Jadi jawabannya yang B. Melakukan perawatan rutin, pemeriksaan berkala. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional harus memastikan keamanan dalam penggunaan peralatan kantor. Apa langkah terbaik untuk melakukannya? A. Memberikan pelatihan penggunaan peralatan kepada staf. B. Menggunakan peralatan tanpa mematuhi prosedur operasi standar. C. Menyimpan manual peralatan tanpa membagikannya kepada pengguna. D. Membiarkan semua staf menggunakan peralatan tanpa panduan. Atau E. Mengandalkan pengguna untuk mencari solusi jika terjadi masalah. Yang benar adalah jawabannya adalah yang A. Pembahasan latihan penggunaan peralatan kepada staf memastikan bahwa peralatan digunakan dengan benar dan aman, sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan. Jadi jawabannya yang A, memberikan pelatihan penggunaan peralatan kepada staf. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan peralatan dan bahan dalam layanan operasional? A. Melakukan audit penggunaan peralatan dan bahan secara berkala. B. Mengukur tingkat kepuasan staf terhadap peralatan yang tersedia. C. Menganalisis biaya operasional yang terkait dengan penggunaan peralatan dan bahan. D. Mengidentifikasi peralatan atau bahan yang jarang digunakan. Atau E. Semua jawaban di atas benar.
Yang benar adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Jadi semua jawabannya benar. Pembahasan evaluasi efisiensi penggunaan peralatan dan bahan harus mencakup audit penggunaan, analisis biaya, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi alat dan bahan yang tidak efektif. Semua langkah ini memberikan gambaran komprehensif untuk perbaikan. Jadi yang E ya. Semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, fungsi utama pengadministrasian layanan operasional adalah A. Menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. B. Menyimpan dokumen tanpa sistem pengelompokan yang jelas. C. Mengelola anggaran perusahaan untuk semua divisi. D. Membuat laporan tanpa meninjau validitas data. E. Melakukan pembelian barang secara langsung tanpa koordinasi. Yang benar adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan. Fungsi utama pengadministrasian adalah menyediakan data dan dokumen yang valid serta terorganisir untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Penyimpanan dokumen dan pelaporan yang tidak terstruktur menghambat fungsi ini. Jadi jawabannya yang A. Jadi menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, apa langkah utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan dokumen operasional? A. Mengidentifikasi dokumen penting dan menetapkan prosedur penyimpanan. B. Menyimpan semua dokumen di satu lokasi tanpa klasifikasi. C. Menghapus dokumen yang tidak digunakan tanpa izin. D. Membiarkan setiap divisi mengelola dokumen secara mandiri tanpa standar. Atau E. Menunda pengelolaan dokumen hingga ada permintaan dari manajemen. Yang benar adalah, ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Langkah utama dalam pengelolaan dokumen adalah mengidentifikasi dokumen penting, menentukan prosedur penyimpanan, dan mengelompokkan dokumen sesuai kategori untuk memudahkan akses. Sistem tanpa klasifikasi atau standar akan menghambat efisiensi. Jadi jawabannya yang A, mengidentifikasi dokumen penting dan menetapkan prosedur penyimpanan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengawasan dalam layanan operasional? A. Menemukan kesalahan dan memberikan sanksi kepada karyawan. B. Menjamin kepatuhan terhadap standar operasional dan meningkatkan efisiensi. C. Mengurangi biaya operasional tanpa memperhatikan kualitas layanan. D. Memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan prosedur kerja. Atau E. Menunda tindakan hingga terjadi masalah serius. Yang benar adalah, kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa standar operasional diterapkan dengan konsisten, mendeteksi masalah sejak dini, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Jadi menjamin kepatuhan terhadap standar operasional dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, setelah melakukan pengawasan layanan operasional, tindakan apa yang paling tepat jika ditemukan penyimpangan dari standar? A. Memberikan teguran kepada karyawan tanpa analisis penyebab masalah. B. Melakukan analisis akar masalah dan menyusun rencana perbaikan. C. Menunda tindakan hingga penyimpangan menjadi lebih serius. D. Mengabaikan penyimpangan jika tidak berdampak langsung. Atau E. Menggantikan semua staf yang terlibat tanpa pelatihan lebih lanjut. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Tindakan yang tepat setelah pengawasan adalah melakukan analisis akar masalah untuk memahami penyebab penyimpangan dan menyusun rencana perbaikan agar masalah tidak terulang lagi. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan kegiatan analisis akar masalah tersebut dan menyusun rencana perbaikannya. Selanjutnya, apa risiko terbesar yang dapat menghambat efektivitas pengawasan layanan operasional? A. Kurangnya pelatihan bagi pengawas. B. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap. C. Tidak adanya alat untuk memantau kinerja secara real time. D. Resistensi karyawan terhadap tindakan pengawasan. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan. Resiko pengawasan mencakup kurangnya keterampilan pengawas, kemudian data yang tidak akurat, alat yang tidak memadai, dan resistensi karyawan terhadap pengawasan.
Semua risiko ini dapat menghambat efektivitas pengawasan ya. Jadi semua ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Semua jawaban di atas benar.